Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. فقد قال في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Para ulama yang kami muliakan, hadirin semuanya, akramakumullah. Kita mulai majelis kita ini dengan senantiasa kita berharap kehadirat Allah SWT. Kita berharap kepada Allah SWT majelis kita ini akan dijadikan oleh Allah asbab kebaikan dan asbab peningkatan kebaikan, asbab hidayah untuk diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, dan umat yang Allah kehendaki di seluruh alam. Hadirin malaikat Allah dalam setiap usaha senantiasa kita penuhi hati kita dengan berharap kepada Allah. Allah SWT mendatangkan perkara-perkara kebaikan-kebaikan yang tidak dikira-kira. Nabiullah Musa alaihissalam naik ke Gunung Tursina. Niatnya asal mulanya karena mencari api. Karena waktu itu malam-malam sangat dingin, keluarganya dalam kedinginan, maka beliau naik gunung untuk mencari api. Tapi ternyata di sana bukan mendapatkan api, mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala. Diangkat jadi nabi. Diangkat jadi nabi. Kemudian dakwah ke negeri Mesir. Kemudian jadi asbab hidayat untuk banyak sekali orang. Dan asbab kehancuran untuk orang-orang ahli batil pada zamannya dan zaman-zaman setelahnya. Begitulah bila orang ini dicintai oleh Allah. Cari api malah akhirnya jadi nabi. Begitu juga yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau pergi ke Gua Hira, Jabal Nur. Niatnya adalah tahannus. Niatnya itu untuk ibadah, untuk tawajuh kepada Allah, mencari tempat yang sunyi dari hiruk pikuknya Makkah pada zaman itu. Tetapi di sana beliau mendapatkan yang lebih. Bukan hanya beliau bisa ibadah, tapi beliau mendapat kenabian. Diangkat jadi nabi, jadi rasul untuk tugas besar menyebarkan agama ke seluruh alam. Maka semulaikan Allah Ta'ala, kita pergi ke ladang kita,
Kita pergi ke pasar kita pergi kemana saja, berharap kepada Allah. Semoga perjalanan kita ini seperti perjalanannya Nabi Musa alaihissalam. Mencari perkara yang kecil, tahu-tahu dapat perkara yang besar. Semoga kita datang ke masjid, niat kita awal kita hanya untuk pergi ke masjid, hanya untuk ibadah. Tapi kata-kata hanya ini bukan berarti meremehkan, bukan mereka. Tidak ada perkara yang lebih besar melebihi ibadah. Karena ibadah itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya untuk ibadah, semoga perjalanan kita ke masjid ini seperti perjalanan Nabi, niat ibadah di Gua Hira. Tiba-tiba akhirnya malah jadi penyebar ibadah seluruh alam. Kita datang mungkin niatnya kecil. Mau keluar 3 hari, tahu-tahu jadi 4 bulan. Niatnya mau istimak saja. Kemudian Allah rubah jadi 40 hari. Bahkan tidak niat apa-apa. Pokoknya ya di rumah lagi sumpek saya. Datang ke Terangkil, barangkali ada kesejukan di sana. Tahu-tahu terus 4 bulan. Ini ceritanya orang-orang yang dicintai oleh Allah itu begitu semua mereka. Asalnya itu niatnya itu kaya, kecil kaya. Tiba-tiba Allah berkahi, Allah datangkan perkara-perkara yang lebih besar. Itulah harapan kita kepada Allah. Maka yang mulia baginda Nabi alaihissalam, beliau bersabda kurang lebihnya, Inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya Allah di dalam masa-masa kamu itu, dalam waktu-waktu kehidupan kamu itu, ada nafahat, hadiah-hadiah, anugerah-anugerah yang tidak dikira-kira. Fata'arradu laha, maka siapkan diri kamu, cadong hadiah-hadiah dari Allah SWT itu. Yang mulia baginda Nabi alaihissalam tidur di masjid. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Kemudian dibedah dadanya, dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian dipenuhi dengan iman dan hikmah. Kemudian diajak mengadakan perjalanan luar biasa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan Nabi itu naik ke langit menghadap kepada Allah, bukan Allah itu di langit loh. Tidak, bukan Allah di langit. Keliru tuh. Allah tidak bertempat. Sebelum ada tempat, Allah sudah ada. Allah itu tidak perlu tempat. Allah lah yang menciptakan semua tempat. Allah tidak perlu langit. Allah yang menciptakan semua langit. Allah tidak perlu aras. Allah lah yang menciptakan aras. Allah tidak perlu waktu. Allah lah yang menciptakan waktu. Allah tidak perlu manusia. Allah lah yang menciptakan manusia. Allah tidak perlu asbab. Allah lah yang menciptakan semua asbab. La ilaha illallah. Tetapi di Sidratul Muntaha itu ada tempat yang semulia-mulianya di langit. Tempat yang semulia-mulianya di langit untuk menghadap kepada Allah. Kalau di bumi tempat semulia-mulianya tempat untuk menghadap kepada Allah adalah masjid.
semulia-mulianya masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Menghadap kepada Allah itu di mana saja bisa. Tapi tempat yang paling mulia di masjid. Masjid itu ada dua, ada masjid yang untuk Jumatan, ada masjid yang tidak untuk Jumatan. Yang untuk Jumatan itu lebih tinggi nilainya. Masjid itu ada dua, ada masjid yang jamaahnya 1, 2, ada yang jamaahnya banyak. Yang jamaahnya banyak lebih utama. Masjid-masjid itu yang paling utama, Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau di langit, itu tempat yang paling mulia itu Sidratul Muntaha namanya. Kemudian di atasnya lagi namanya Arasy. Itu tempat yang paling mulia di langit untuk menghadap kepada Allah SWT. Di sana tempatnya makhluk-makhluk yang mulia. Arwahnya para nabi, para rasul ada di sana. Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa kita berharap kepada Allah. Di mana saja kita berada. Kadang-kadang itu hidayah Allah itu datang betul-betul nggak disangka mereka. Nggak disangka. Orang-orang Madinah yang akhirnya menyebarkan agama seluruh dunia, itu awal-awalnya pergi ke Mekah untuk urusan politik. Untuk urusan politik, untuk cari dukungan-dukungan dalam menghadapi pertempuran-pertempuran mereka. Tapi sampai di Mekah, mereka itu cari dukungan-dukungan itu, tiba-tiba ketemu Rasulullah SAW. Akhirnya mereka masuk Islam. Akhirnya jadi dai-dai, menyebarkan agama ke seluruh dunia. Mungkin ada orang yang datang itu untuk keperluan-keperluan macam-macam. Tapi karena ada suasana dakwah di satu tempat, akhirnya dia mendapatkan yang lebih baik, yang lebih tinggi. Ini yang kita harapkan. Satu hari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kesulitan ekonominya, sampai nggak ada makanan di rumah beliau. Ini menantunya Rasulullah namanya kan. Padahal itu kalau beliau mau banyak uang juga bisa. Tapi begitulah. Wali-wali Allah itu Allah uji kadang-kadang nggak ada makanan. Itu malah ciri khas wali-wali Allah itu. Kadang-kadang nggak makan beberapa hari. Memang nggak ada makanan. Bukan karena tirakat itu enggak, memang nggak ada makanan. Wali-wali Allah itu gitu. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala mengatakan kepada istrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, putri Rasulullah SAW, "Hai Fatimah, kamu datang kepada Rasulullah. Saya mendengar ada banyak kambing dihadiahkan kepada Rasulullah ini." Maka Fatimah pun datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah itu mengatakan, "Hai Fatimah, mana yang kamu pilih? 5.000 kambing apa 5 kalimat yang baru diajarkan oleh malaikat Jibril kepada aku?" Maka putri Nabi lain dengan putri kita malaikat. Begitu ditawari ilmu itu sudah lupa dengan kambing, lupa dengan harta, lupa dengan masalah. 5.000 kambing memang banyak ya Rasulullah, tapi saya ingin 5 kalimat itu saja. Ini kata Nabi, "Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin." Ini kata para ulama, ini kalimat-kalimat ini kalau dibaca, kalau menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi, kesulitan selesai.
Kalau 5.000 kambing disembelih di sana jual sana mungkin habis. Ini kalau 5 kali ini ada masalah dibaca nanti selesai masalah. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Terus pulang. Gimana? Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Siti Fatimah pulang ke rumah, ditanya oleh Sayyidina Ali, bagaimana Fatimah? Hasilnya ini saya diajari Nabi 5 kalimat ini. Maka Sayyidina Ali gembira sangat, Masya Allah, ini hari yang terbaik buat kita ya Fatimah. Kamu keluar mencari dunia, pulang-pulang membawa akhirat. Nah, ini semua kan. Ini orang yang beruntung. Istrinya dengan suaminya sama aja ini orangnya. Memang ini Sayyidina Ali sepupu Nabi, ini Fatimah putri Nabi. Sejak kecil yang didik Nabi. Orang kalau dididik Nabi itu ya pikirannya itu. Yang penting hubungan dengan Allah baik, beres. Walaupun nggak ada kambing, nggak ada beras. Jadi kalau dididik orang-orang dunia, yang penting ada beras. Walaupun nggak sholat itu nggak penting. Orang dunia imannya iman beras. Ini kita renungi bagaimana kehidupan orang-orang mulia itu mereka. Nah kita ini umat Islam ini loh yang dilihat itu begitu tuh. Sampai orang-orang begitu tuh yang dilihat. Jangan kamu melihat orang-orang dunia, orang-orang kaya, orang kaya. Sampai kita lupa dengan yang maha kaya. Sukanya melihat manusia sampai lupa dengan yang menciptakan manusia. Maka Nabi Isa melihat seorang sahabatnya sibuk dengan dunia. Maka Nabi Isa itu mengatakan, kamu ini loh kok aneh ya. Dunia nggak mau, akhirat nggak mau. Maka sahabatnya itu heran, ya Nabi Allah, lah saya ini siang malam cari dunia nggak mau, bagaimana toh? Kamu itu dunia nggak mau, akhirat nggak mau kamu itu. Loh, bagaimana maksudnya? Saya nggak paham ini. Dunia itu milik Allah. Kalau kamu menjauh dari Allah, sama saja dengan tidak mau dunia. Akhirat milik Allah. Kalau kamu nggak mau dekat sama Allah, ya nggak mau akhirat. Nah, jadi orang yang sibuk dengan dunia, lupa dengan Allah, nggak mau dunia sebetulnya. Tiap hari cari dunia, cari dunia, cari dunia, cari dunia, sampai meninggal dunia. Ayo, oleh apa? Saiki oleh apa? Kalau oleh apa toh? Oleh kesel tok, karo oleh dosa. Iya kan? Orang yang dari dunia itu loh, coba dapat apa coba? Orang yang punya istana-istana, yang punya mobil-mobil mewah, yang jadi presiden. Apa yang didapatkan dari dunia ini? Paling makannya satu piring. Paling tidurnya juga cuma satu ranjang. Minumnya palingnya 1 gelas, 2 gelas. Umurnya juga paling 60 tahun. Setelah itu nggak dapat apa-apa. Orang yang sibuk dengan dunia, lupa dengan yang menciptakan dunia, sebetulnya tidak mau dunia. Dan orang yang sibuk dengan dunia, dengan melupakan Allah ini, mereka tidak pernah bisa merasakan kenikmatan dunia itu. Dia cuma sibuk
aja, sibuk ke sawah, sibuk ngatur pabrik, sibuk ngatur negara, sibuk ngatur semen, sibuk ngatur aspal, sibuk ngatur jalan, sibuk ngatur mobil, sibuk ngatur sibuk aja. Mana ada kenikmatan itu? Miskinun ahli dunia, kata para ulama. Kasihan orang dunia. Yakhrujuna minad dunya wa lam yazuqu ladzataha. Mereka meninggal dunia belum pernah merasakan kelezatan dunia. Apakah kelezatan dunia itu? Kelezatan dunia itu adalah zikrullah. Jam 3 malam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jam 3 malam, semua orang pada tidur, ngorok, ngkrok kayak sepur. Dia zikir, subhanallah, subhanallah. Ini lezatnya melebihi segala yang lezat. Orang dunia, sawah, ngitung duit, capek, pusing, lagi tidur, puter TV, mumet, telepon sana, telepon sini, ngurus sana, ngurus sini, nasi sana, nasi sini, ngerti-ngerti, ngkrok. Ditinggalkan semuanya. Yang sawahnya 10 hektar ditinggalkan. Yang mobilnya 10 biji tinggalkan. Yang rumahnya 100 biji, semua rumah ditinggalkan. Bangun tok nggak nempati. Bangun tok nggak nempati. Kamu jalan-jalan di jalan raya itu, yang bangun itu loh sudah pada mati semua, malah nggak pernah lewat di situ. Nggak pernah lewat situ. Kamu lihat pabrik Glodok tuh, sekarang kan buka pabrik loh. Itu yang bangun pabrik itu nggak menikmati, sudah pada mati semua. Itulah dunia. Jadi dunia itu begitu, Pak. Iya. Sebetulnya dunia ini tidak pantas untuk dibangga-banggakan. Seorang ulama mengatakan, ketika ada makhluk di dunia ini yang namanya kematian, siapapun sudah tidak berhak untuk membanggakan dunia selain orang jahil saja. Saya jadi bupati, mau mati aja. Kalau tidak mati gitu agak lumayan, walaupun capek jadi bupati itu. Tapi nggak lama juga mati. Saya jadi raja, habis mati. Maka seorang ulama, Abu Ishaq As-Sayrazi, yang mengarang kitab Muhadzab itu, itu alim karuan. Pada zamannya itu, ulama-ulama itu hampir jadi muridnya semua lah. Wibawanya itu melebihi raja-raja. Dia bilang kepada raja-raja waktu itu, saya bisa mencopot kamu, tapi kalau kamu nggak bisa mencopot saya. Katanya Abu Ishaq As-Sayrazi itu saking wibawanya. Kalau dia bilang, raja turun, akan turun. Saking ampuhnya itu ibu geni namanya. Ibu geni. Ya, beliau itu kasih pelajaran terakhir kepada santrinya. Beliau ngaji. Di tengah beliau ngaji, tiba-tiba sesek. Beliau tahu bahwa akan mati. Maka beliau mengatakan pada santri-santrinya, saya itu belajar ilmu, setelah alim kok mati, katanya. Kamu nanti juga begini ini. Maka apa yang kamu siapkan dengan kematian ini? Keras mati. Ngaji-ngaji, bosok ngalim ya mati. Jadi pejabat bosok dhuwur mati. Kulit dhuwur bosok entuk oke mati. Terus apa yang mau dibanggakan itu apa dunia ini? Yang ngomong ini juga benar lagi mati.
Yang mendengarkan mati. La haula wala quwata illa billah. Maka setelah ada makhluk yang namanya kematian, tidak berhak siapa saja membanggakan dunia ini kecuali orang jahil. Maka dikatakan para ulama, talibud dunya jahil, talibul uqba aqil, talibul maula kamil. Orang yang cari dunia jahil, orang yang cari akhirat pintar, orang yang mencari ridha Allah orang yang sempurna. Jadi kembalikan Allah Ta'ala. Ini perlu disampaikan terus-menerus ini. Nanti lupa lagi setelah ini. Ini manusia itu penyakitnya lupa itu susah diobati, nggak ada obatnya. Kecuali hanya diingatkan terus-menerus. Maka kita ini harus kita dakwahkan perkara ini, kita sampaikan perkara ini, kita dengarkan perkara ini siang dan malam, paling sedikit sehari semalam 25 kali. Ini resepnya Haji Abdul Wahab, Pakistan. Pokoknya kalau sehari semalam 25 kali bicara iman, yakin, bicara akhirat, nanti insya Allah tuh lupanya itu sudah nggak nemen-nemen. Imannya akan naik. Nah kalau iman naik, amal apa-apa jadi mudah. Insya Allah malaikat. Bangun tidur. Assalamualaikum, istriku, saya hamba Allah. Kamu hamba Allah. Kita semua perlu pertolongan Allah. Satu detik kita tidak ditolong oleh Allah, kita akan celaka. Satu detik jantung kita nggak dipompa oleh Allah, akan mati. Satu detik otak kita nggak ditolong oleh Allah, macet jadi gila. Satu detik anak kita nggak ditolong oleh Allah, akan pendesepur. Maka kita senantiasa doa pada Allah, ingat kepada Allah, taat kepada Allah. La ilaha illallah. Ketemu anaknya, begitu juga. Hai anakku, jabatan terbesar adalah la ilaha illallah. Kalau kalimat ini mantep dalam hati, kamu akan jadi raja di surga Allah. Kekayaan yang paling besar adalah la ilaha illallah. Kalau ini mantep dalam hati, kamu akan dibangunkan oleh Allah istana-istana dari emas, dari intan. Kesaktian paling besar adalah la ilaha illallah. Malaikat Zabaniyah yang besarnya tidak karuan, api neraka pun tidak akan mempan kalau kalimat ini mantap dalam hati kamu. Inilah kesaktian terbesar, la ilaha illallah. Bagaimana malaikat? Kenikmatan terbesar adalah la ilaha besar adalah la ilaha illallah. Kalau ini mantap dalam hati, kamu akan merasakan kelezatan kenikmatan hidup dunia akhirat. Berapa kali? Ketemu anaknya, ketemu istrinya, ketemu temannya, ketemu petani, ketemu pedagang, ketemu siapa saja. Ada orang pejabat bicara ini pentingnya negara, betul Pak, negara penting, tapi lebih penting lagi la ilaha illallah. Kalau ini mantap dalam hati, kita akan punya negara di surga. Negara-negara yang ada ini semuanya sebentar lagi akan kita tinggalkan. Ketemu petani, sawah kamu berapa hektar Pak Tani? Oh saya 5 hektar. Bagaimana keadaannya? Subur, jadi sudah mau panen. Kamu senang Pak Tani? Senang. Lebih senang lagi kita punya la ilaha illallah. Kita akan punya sawah berjuta-juta hektar di surga, panen terus setiap detik, bukan setiap tahun 3 kali, setiap detik panen.
Gimana gitu? Insya Allah. Ketemu temanten baru, assalamualaikum. Kamu temanten baru, kalau ingin temanten baru terus menerus baru terus tidak pernah lama, ucapkan la ilaha illallah. Kalau ini mantep dalam hati, kamu akan jadi temanten baru terus di surga Allah SWT. Ada orang sakit mengkis-mengkis, engkrok. Pak, kamu sakit susah Pak? Ya susah, saya ini sesek dada saya, jantung saya sedot-sedot, perut saya mules. Enggak apa-apa, asalkan mantep la ilaha illallah. Bapak ke surga enggak akan sakit selama-lamanya. Enggak perlu obat macam-macam, enggak usah. Satu aja, la ilaha illallah. Yang berkuasa hanya Allah, yang menciptakan hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah. La ilaha illallah. Bicara begitu mudah apa tidak? Mudah loh. Sehari 25 kali. Insya Allah imannya naik. Kemarin santri-santri yang keluar sehari itu saya tanya, bagaimana? Siapa yang dakwah 25 kali sehari? Saya, apa yang kamu rasakan? Pokoknya hati saya itu beda Pak Kiai, rasanya bagaimana gitu loh pokoknya. Masya Allah. Ini resepnya orang-orang ahli dakwah semuanya kan. Orang sekarang tahunya resepnya dokter, resepnya ini, resepnya insinyur, resepnya. Ini resepnya orang yang siang malam dakwah. Resepnya orang-orang ahli dakwah itu. Dakwah 25 kali. Lah kalau 10 kali gimana? Ya dapat pahala, tapi ibaratnya pil harus dimakan 3 kali, dimakan 1 kali, nggak sembuh-sembuh. Dosisnya kurang. Nah, mereka ta'ala, Masya Allah. Kalau dakwah kita buat terus-menerus dengan siapa saja, maka mereka iman akan naik. Kalau iman naik itu mulai, tandanya apa? Mulai sholat itu senang. Sholat itu lezat, nikmat itu sholat. Rasanya itu nggak mau berhenti gitu. Maunya itu diperpanjang aja sholat. Zikir jadi nikmat, amalan agama itu senang gitu. Bukan dipaksa, itu senang aja. Kenapa kamu kok sholat kok panjang-panjang? Senang ya, nikmat katanya. Nah. Zikir kok panjang sekali, berapa ribu tuh kamu? Masih kurang, enak zikir. Nah. Ini tandanya iman naik. Amalan agama jadi mudah. Ngaji jadi seneng. Talim itu gak ada yang ngantuknya. Talim kok ngantuk, ini menunjukkan imannya lemah. Ini talim itu nasihat dari Allah, nasihat dari Rasulullah, nasihat dari para sahabat, nasihat dari para ulama, nasihat dari para wali-wali. Kok bisa tidur? Ya, ini sudah jelas ini. Hatinya bukan. Penyakitan nih. Kalau orang itu hatinya bersih, ilmu agama itu senang itu, dengar Al-Quran, dengar hadis Nabi, dengar nasihat para ulama itu senang. Ilmu akhirat ini. Anak kamu sudah dapat S1, S2, S3? Oh, enggak, anak saya sudah khatam surat Fatihah. Khatam surat Fatihah. Ini lebih besar ya, S10, S berapa? Ini ilmu dari Nabi, ilmu dari langit ini. Yang bawa malaikat Jibril. Sekolahnya di Sidratul Muntaha. Oh, ini ilmu mahal ya. Di dunia manfaat, di kubur manfaat, di akhirat manfaat, selama-lamanya manfaat. Ini kalau iman naik. Kalau iman nggak naik, ilmu agama itu dapat duit berapa? Loh, kok dapat duit berapa? Ini ilmu agama bukan untuk cari duit, untuk cari Allah, untuk cari akhirat, untuk berhubungan dengan yang menciptakan segala duit. Bukan untuk cari duit, bukan untuk cari sawah, untuk cari yang menciptakan sawah, untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah,
Orang itu kalau imannya naik, dimulaikan Allah Ta'ala, akhlaknya itu jadi baik. Nggak suka berantem, nggak suka ngunjing orang, nggak suka merendahkan orang, nggak mau. Karena dia merasa bahwa manusia-manusia ini adalah semua hamba-hamba Allah. Kalau saya mencaci maki manusia, ini hamba Allah, kalau saya caci gimana? Nanti kalau Allah marah sama saya. Kita boleh mencaci kalau Allah menyuruh kita mencaci. Kalau Allah tidak menyuruh kita mencaci, nah, jangan dicaci. Allah menyuruh kita memuliakan orang Islam, kita hormati semua orang Islam. Insyaallah memuliakan. Kalau kita tidak menghormati orang Islam, kita anggap orang Islam itu biasa saja. Ini bukan perkara biasa memuliakan. Ini menunjukkan iman kita lagi down, lagi merosot. Orang Islam ini semulaikan calon-calon penduduk surga. Bagaimana kita tidak hormati? Semulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau iman ini naik, semulaikan amal itu jadi ikhlas, nggak ingin apa-apa. Yang penting dapat ridho Allah. Kalau Allah meridho pada aku, selesai masalah dunia akhirat. Tapi walaupun seluruh manusia senang dengan saya, seluruh jin senang dengan saya, seluruh raja mendukung saya, tapi kalau Allah tidak suka sama saya celaka juga. Amal untuk Allah saja. Tapi kalau Allah suka sama saya, semua jin, semua manusia marah sama saya pun nggak akan bahaya. Seperti Nabi Musa, Fir'aun marah, pasukannya marah. Tapi Allah senang sama Nabi Musa. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala 'aini. Semuanya enggak bahaya. Amal karena Allah saja. Untuk itu sebenarnya bagaimana menancapkan iman ini biar betul-betul mancap betul itu kita perlu latihan. Latihannya bagaimana? Dengan keluar dari jalan Allah. Insyaallah mereka kita memikirkan iman kita sendiri dan kita memikirkan imannya umat. Kalau kita memikirkan imannya umat, maka Allah akan perbaiki iman kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Kalau orang itu memikirkan temannya, nolong temannya, pertolongan Allah akan datang kepada dirinya. Maka kita ini dakwah, ngajak orang supaya jadi baik, supaya mereka ingat kepada Allah. Siapa yang beruntung? Yang pertama kali beruntung kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, sebetulnya kamu itu berbuat baik kepada diri kamu sendiri. Jadi nggak ada berbuat sama orang itu. Kamu sedekah itu berbuat baik sama orang, enggak, berbuat baik sama diri kamu sendiri. Karena kalau kamu sedekah dapat pahala, harta kamu dilipat gandakan oleh Allah di surga. Siapa yang untung? Yang diberi apa yang memberi? Yang memberi. Orang itu kalau berbuat baik, yang beruntung dirinya sendiri. Maka jangan kita ini kalau berbuat baik diundak-undak. Saya kan sudah berbuat baik sama kamu. Loh. Baru salah paham kamu itu. Berbuat baik pada orang yang untung kamu sendiri. Kok kamu bilang begitu tuh gimana? Salah paham tuh itu namanya. Maka ulama-ulama dulu kalau ada orang-orang miskin datang minta bantuan uang, alhamdulillah. Orang-orang yang akan membawakan bekal saya ke akhirat pada datang. Orang-orang yang akan membawakan bekal saya ke akhirat pada datang. Kalau kita beri sedekah kepada seorang miskin, sebetulnya yang paling untung kamu. Orang miskin tadi dapat 1 liter, 2 liter beras, kamu dapat jutaan pahala. Lah kok kamu merasa rugi itu gimana? Kok kamu merasa kok jadi bakhil itu bagaimana? Orang bakhil itu sebetulnya berbuat jahat
kepada dirinya sendiri. Orang itu kalau bakhil berbuat jahat pada dirinya sendiri. Punya uang, punya harta disimpan untuk dirinya sendiri. Padahal yang dimakan cuma satu piring aja. Mati diambil orang lain semua. Sudah dapat capek, dapat dosa, nggak dapat pahala, barangnya diambil semua orang lain. Tapi kalau orang berbuat baik pada dirinya sendiri. Maka kalau kita ini berbuat baik pada orang, kita ini harus lebih syukur daripada orang yang kita beri. Maka saya Muhammad Ilyas rahimahullah, beliau bersihkan WC masjid, nyuci bersih WC. Saya Ilyas kan. Setelah itu sholat 2 rakaat, sholat syukur. Alhamdulillah Allah telah tolong saya berkhidmat pada orang-orang Islam. Ini orang yang pikirannya lurus kayak begitu semuanya. Saya ini kok disuruh-suruh saja. Kok disuruh? Dikasih jalan menuju pahala kok disuruh? Kan disuruh. Dikasih kesempatan untuk dapat pahala. Alhamdulillah. Kita harus tahu siapa teman, siapa lawan. Siapakah teman kita? Orang yang mengajak kita menuju ridha Allah, menuju surga, itulah teman kita. Walaupun menyusahkan kita. Datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa? Besok 3 hari, lupa apa ingat? Memangnya seluruh orang sudah keluar 3 hari, kamu datang ke sini? Jangan datang lagi ke sini, saya itu cukup. Orang nggak ngerti perutnya orang. Jangan bilang begitu toh. Saya ini teman kamu, ngajak ke surga, kamu marah itu lo gimana? Mestinya kamu itu bikinkan kopi, sate gulai dikeluarkan gitu toh, ditakil itu. Kok malah marah ini gimana? Oh iya bener ya. Silakan masuk. Ayamnya lagi lari. Ayamnya lagi lari. Ya maaf aja ya. Jadi subhanahu wa ta'ala kita harus tahu siapa teman, siapa lawan. Lawan yaitu orang yang mengajak kita lupa kepada Allah. Termasuk televisi, radio, koran, majalah itu lawan kita. Betul kan? Karena mengajak kita lupa. Lupa. Itu musuh bebuyutan. Masya Allah, gimana Pak itu? Itu sudah kamu pikir sendiri, benar apa tidak? Siapa saja yang mengajak kita lupa kepada Allah, itulah musuh. Siapa saja yang mengajak kita ingat pada Allah, itulah teman. Insyaallah kan? Nah kalau orang nggak tahu musuhnya, nggak tahu temannya, akhirnya temannya dipukuli, musuhnya dirangkul-rangkul, bagaimana jadinya? Celaka semulaikan. Maka semulaikan, saya ini mau ngajak semuanya untuk keluar 4 bulan ini. Jadi musuh apa teman nih? Teman insyaallah ya. Nah, maka semulaikan kita berdiri untuk latihan ini, meningkatkan iman ini 4 bulan atau 40 hari. Silakan berdiri selatan, insyaallah. Monggo. Bismillah. 4 bulan, 40 hari. Tambah masa, sisa masa. Cepat saja semuanya kan. Tambah cepat, tambah baik. Monggo Pak, bismillah, monggo. Kanulan, kanu sepinten. Niki usaha mun diketingalake dening Gusti Allah barokahe teng pundi-pundi. Kowe enten tiyang medal, mikirnya agama, terus agama urip teng pundi-pundi. Teng Indonesia, teng Amerika, Cina, London, teng seluruh dunia. Niki ketok, wis ketok moto. Karek mangkate mawon, kondo. Mboten nek cilaka niki usahane Kanjeng Nabi, usahane para sahabat, usahane para ulama sing ngerti agama niki.
Mboten ajeng nyelakakne jenengan mboten. Mboten usah mangkat mawon. 4 wulan, mengki nek getun nggih, pun. Insyaallah mboten badhe getun. Monggo. Monggo. Sumeneng mawon mboten usah dipikir niki wis dipikirne saya lihat riyen, dipikirne para ulama-ulama. Sing mikir sokeh niki. Sampai kayak mangkate, sampe mboten bagian mikir, bagian mangkat mawon, mesti mikir sokeh. Para nabi-nabi, para rasul, para wali, para sahabat kudu mikir nih, sampean nonton bagian mangkate. Cara mobil wis dadi Yamaha anyar. Wis karek nuku wae karo numpaki. Rasa mbok pikir, iki bane ngono tak ganti sekimpat niku ya. Yo. Iki mau oli ini tak ganti apa bensin iki ya, ora ndok banter kira. Oh, bongkor malahan. Serasa dipikir itu berarti iki insinyur wong sak Jepang ngono mikir kabeh. Karek numpaki wis dadi. Agama yang ngoten niku. Para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali mikir kabeh. Awake dhewe mangkate mawon. Bismillah. Monggo, monggo. Ora mikir nek jan. Oh, gak teko mikir. Wis ora usah dipikir, mangkat on. Bismillah, mangkat. Bondo, mungkin enten masalah napa-napa musyawarah. Gampang nggih. Monggo. Insyaallah sebenarnya apa nih? Nah, saat ini kempal 33 Pak nggih, 33 bicara napa sing jenengan mirengaken kala wau, lajeng kapan nek mangkat? Napa sejema, pendak jema, napa mungkin istimak Jawa Timur, Sur Temboro. Nah, monggo. Mufakatan niat itu oleh ganjaran, monggo. Telu, monggo. Niat sih. Terus ditulis niatnya nggih, ditulis. Aja niat gak ditulis, monggo.